Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas kembali soal uji kompetensi 3, yaitu bab 3 tentang transformasi matematika kelas 9 SMP. Soal yang kita akan bahas sini adalah nomor 13 tentang dilatasi. Kita baca soalnya. Diketahui titik sudut dari tiap-tiap bangun datar seperti berikut. Gambar bangun datar berikut beserta bayangan hasil dilatasi dengan faktor skala yang diberikan. Pusat dilatasi adalah titik asal 0,0. Sebutkan jenis dilatasi pada masing-masing bangun datar. Kita mulai dengan soal nomor 13A. Langkah pertama, kita siapkan kertas berpetak, lalu kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah gambar daripada grafik kartesius. Kemudian terlebih dahulu kita tentukan bayangan daripada setiap titik koordinat A, B, C. Kita mulai dengan koordinat A, kita cari bayangannya, yaitu A ini adalah 2, -2. Bayangannya adalah atau A aksen 6, -6. Ini berasal dari faktor skala 3. Jadi semua titik dikali dengan 3. 2 kali 3, 6. -2 kali 3, -6. Begitu juga titik B, -2,5. Berarti bayangan B setelah kita kali 3 semua adalah -6,15. Kemudian C, titik koordinatnya 4,2, kita kali 3 dapat 12,6. Setelah kita dapatkan bayangan daripada setiap titik, kita gambarkan titik-titik asal, yaitu A, B, C. Kita mulai dari titik A, 2, -2 di sini. 2, -2. Kemudian B, -2,4 berada di sini. Dan C adalah 4,2 berada di sini. Kita tuliskan huruf-hurufnya A, B, C. Lalu kita hubungkan garis. Terbentuklah segitiga ABC. Dari segitiga ABC ini kita akan gambar bayangannya. Kita mulai dari titik A aksen, yaitu 6, -6. Kita tentukan titiknya 6, -6, ada di sini. Kemudian bayangan B atau B aksen di sini 6,15, C aksen 12,6 ada di sini. Lalu kita kasih nama dulu A, B aksen, C aksen. Kita hubungkan garis. Inilah warna merah. Terbentuklah bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Lalu kita hubungkan garis arah dilatasi. Ini dari titik 0, dari A ke A aksen. Kemudian dari titik 0 atau titik asal dari C ke C aksen, dan dari B ke B aksen. Lalu kita kasih arah panah, lalu kita kasih arah panah. Ini menunjukkan arah dilatasi dari kecil menjadi bangun besar, sehingga nama dilatasinya adalah dilatasi pembesaran. Soal bagian B. Jadi ini titik koordinat I 4,8, J -8,12, dan K 16,-8. Faktor skalanya 1/4. Di langkah pertama kita siapkan kertas berpeta, lalu kita gambar di sini sumbu X dan sumbu Y. Inilah namanya grafik kartesius. Setelah kita menggambarkan grafik kartesiusnya, kita meletakkan
titik I, J, dan K. Kita mulai dengan titik I 4,8. Sini 4,8, kemudian negatif 8,12 J. Nah ini, dan K-nya adalah negatif 16, negatif 8. 16, negatif 8 berada di sini. Nah, kita cantumkan titik-titiknya I, J, K. Nah, baru kita hubungkan garis. Nah, bentuklah segitiga IJK. Kemudian kita cari bayangan dari setiap titik koordinat. Jadi semua titik kita kali dengan 1/4. Mulai dari titik I 4,8 kita kali dengan 1/4 jadinya 2,4. 1,2. Inilah bayangan daripada I. Kemudian bayangan dari J negatif 8,12 kita kali 1/4, hasilnya negatif 2,3. Dan K 16, negatif 8 kita kali 1/4, hasilnya adalah 4, negatif 2. Nah, sekarang sudah ada ini bayangan, tinggal kita letakkan di grafik kartesius. Kita mulai dari I aksen 1,2. Nah, ini warna merah ini. Lalu negatif 2,3. Ini untuk J aksen. Dan K aksen 4, negatif 2. Kita kasih nama I aksen, J aksen, dan K aksen. Kemudian kita hubungkan garis lurus. Nah, terbentuklah segitiga yang warna merah ini. Kemudian kita kasih arah dilatasi. Kita kasih warna hijau. Nah, ini menghubungkan titik 0 ke titik I. Kemudian 0 ke J dan titik pusat ke titik K. Lalu kita tentukan arahnya, karena ini dari besar ke kecil maka arahnya ke dalam. Nah, ini arahnya menjadi warna merah. Jadi dilatasinya adalah dilatasi pengecilan. Kita pindah bagian C. Jadi langkah pertama selalu kita siapkan kertas berpetak, lalu kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu bayangan daripada setiap titik, mulai dari titik P1,1. Nah, ini faktor skalanya 4, artinya semua titik kita kali dengan 4. Jadi mulai titik P 1,1 dikali 4 jadi 4,4. Titik Q negatif 2,3 dikali 4 jadinya negatif 8,12. Titik R, bayangan R, yaitu dikali 4 jadi negatif 4, negatif 12. Kemudian terakhir S dari 3, negatif 3 setelah kita kali 4 jadinya 12, negatif 12. Nah, sudah kita temukan bayangannya. Sekarang kita gambar titik asalnya mulai titik P, Q, R, dan S. Titik P dulu 1,1. Kemudian Q negatif 2,3. R, nah ini tinggal kita beri huruf, tempatkan huruf masing-masing. Nama titiknya yaitu P, Q, R, S. Sekarang kita hubungkan garis. Nah, terbentuklah segi 4 PQRS. Lalu kita letakkan titik bayangannya mulai dari P aksen 4,4, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, ini sudah ada semua. Sekarang tinggal kita hubungkan garis. Oh, kita kasih nama dulu P aksen, Q aksen,
R aksen, dan S aksen. Nah, sudah. Sesudah itu kita hubungkan garis. Setelah kita gambarkan bayangannya, kita hubungkan arah dilatasinya dengan pusat titik asal atau 0,0. Jadi ini dilatasinya di pembesaran. Nah, inilah arah dilatasi dari titik 0. Nah, ini baru kita kasih arah anak panah. Anak panahnya keluar menunjukkan pembesaran dari warna merah ke. Nah, inilah hasil daripada dilatasi nomor bagian C. Kemudian bagian D. Bagian D sudah diketahui ini titik-titiknya. Langkah pertama bisa kita letakkan dulu titik K, L, M, dan N. K, L, M, N. Sudah itu kita kasih nama huruf K, L, M, dan N. Lalu kita hubungkan garis. Nah, terbentuklah segi 4 KLMN. Lalu kita cari bayangan dari setiap titik, mulai dari titik K, faktor skalanya K, artinya faktor skalanya 1/2 atau K-nya 1/2. Jadi semua titik kita kali dengan 1/2. Mulai titik K 2,4 kita kali 1/2, berarti K aksen 1,2. Kemudian L aksen negatif 2,2. Ini kita kali 1/2 semua. M aksen adalah negatif 4, negatif 3. Dan N aksen kita kali setengah 2, negatif 3. Setelah kita temukan titik-titik bayangannya, kita cantumkan, kita letakkan di grafik kartesius. Kita mulai dari K aksen. Ini warna biru ini. L aksen, M aksen, dan N aksen. Kita kasih nama K aksen, L aksen, M aksen, atau bayangan N aksen. Kita hubungkan garis. Terbentuklah warna hijau ini segi 4. K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Sekarang kita beri arah dilatasi. Tentu ini melewati 0,0. Ini warna hijau ini baru arahnya kasih anak panah. Arahnya kasih anak panah berarti ini pengecilan dari merah menuju ke warna hijau. Namanya jenis dilatasinya adalah pengecilan. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.